Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan membahas tentang puisi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu apa itu puisi? Oke, secara gampangnya puisi adalah secara gampangnya, puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi tentang ungkapan perasaan atau ide atau juga sebuah gagasan dari si penulis yang dituangkan dalam kata-kata yang indah. Nah, biasanya puisi itu bersifat biasanya kata-kata dalam puisi itu bersifat kiasan. Kiasan itu apa sih? Kiasan adalah penggunaan bahasa yang bertujuan untuk memperindah suatu karya. Oke, itu pengertian dari puisi. Sekarang kita masuk ke unsur puisi. Nah, di sini ada dua unsur-unsur puisi. Yang pertama ada unsur fisik. Kalau unsur fisik adalah unsur yang bisa kita lihat menggunakan mata secara langsung. Dan unsur batin merupakan unsur yang harus kita pahami terlebih dahulu kandungan dalam puisi tersebut, supaya kita tahu dan kita paham apa yang disampaikan penulis dalam puisinya. Nah, kita masuk ke unsur fisik. Yang pertama, unsur fisik itu ada tipografi. Nah, tipografi adalah bagaimana bentuk penulis menggambarkan puisinya. Biasanya itu dilihat dari tata letak kata-katanya. Misalnya dalam puisi ada yang rata kiri, ada yang rata tengah, ada yang rata kanan, ada juga yang rata kanan kiri. Jadi gitu. Tergantung bagaimana penulis menyajikan puisi tersebut. Selanjutnya ada rima. Rima adalah akhiran dari kalimat-kalimat dalam puisi. Misalnya pada bait pertama dalam puisi A itu rimanya adalah A. Jadi dalam bait pertama setiap kalimat berakhiran sama, maka dikatakan rimanya A, dan A. Yang ketiga ada diksi. Diksi itu adalah proses pemilihan kata yang dilakukan oleh penulis. Nah, di sini proses pemilihan katanya atau diksinya itu digunakan untuk memperindah karya tersebut. Jadi pada intinya diksi itu harus menggunakan bahasa kiasan dengan tujuan memperindah suatu karya. Yang keempat ada citraan.
Nah, yang keempat itu ada citra. Citraan itu apa sih? Citraan adalah bagaimana cara penulis menggambarkan puisinya berdasarkan indera manusia. Contohnya gini, ada kalimat pelangi yang indah. Nah, pelangi yang indah, bagaimana kita bisa mengetahui pelangi yang indah? Nah, di situ ada citraan penglihatan. Jadi kalau citraan itu berkaitan dengan 5 panca indera manusia. Ada mata, ada penglihatan, terus ada pendengaran, perasa, pencium, dan pengecap. Jadi semua yang berkaitan dengan indera manusia. Yang kelima ada majas. Nah, jadi majas itu cukup penting ya dalam puisi. Nah, majas itu adalah suatu bahasa kiasan. Nah, jadi poin pentingnya ada di majas. Majas adalah sebuah bahasa kiasan yang memiliki tujuan tertentu dengan maksud untuk memperindah dari sebuah karya sastra. Nah, majas itu macam-macam. Ada hiperbola, ada metafora, ada asosiasi, ada personifikasi. Oke, kalau hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contohnya dalam kalimat cintaku sedalam samudra. Itu terkesan sangat melebih-lebihkan ya. Yang kedua ada majas metafora. Kalau metafora adalah membandingkan suatu hal dengan hal lainnya yang tidak sebenarnya. Contohnya dalam kalimat anak itu adalah seorang anak emas pada mata pelajaran matematika. Apakah anak tersebut memiliki kulit emas? Tentu tidak. Jadi anak emas itu adalah kesayangan. Jadi maknanya tidak sebenarnya. Kalau asosiasi kebalikan dari metafora. Jadi kalau asosiasi itu adalah gaya bahasa yang maknanya sesuai dengan keadaan nyata. Jadi contohnya seperti ini, larinya kencang seperti kijang. Nah, pada kenyataannya kijang memang lari begitu kencang, bukan? Nah, jadi itu contoh dari majas asosiasi. Yang terakhir ada majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membuat benda mati seolah-olah hidup. Misalnya pada bait ada liriknya seperti ini. Angin malam membisikkan rindu padaku. Nah, jadi pada kalimat tersebut seolah-olah angin malam itu bisa mengucapkan sesuatu, bisa membisikkan sesuatu sehingga membuat si angin malam itu seolah-olah hidup. Itu adalah contoh dari majas personifikasi. Oke, untuk hari ini kita membahas tentang apa itu puisi dan unsur fisik puisi. Pada kesempatan lainnya kita akan membahas tentang unsur batin puisi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.